Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan Puan semua. Apa kabar? Nampaknya dah beberapa bulan tak kembali lagi di podcast Gurindam 12 Perpustakaan Universitas Riau. Kita kembali lagi di program Sebai, Sembang Bersama Universitas Riau. Pagi ini seperti biasa bersama saya Khairia, biasa disapa dengan K. Tentunya kita akan mendatangkan daripada bintang tamu yang tentunya dari pimpinan Universitas Riau, kemudian dosen-dosen, kemudian mahasiswa berprestasi, bahkan juga alumni dari Universitas Riau. Nah, pagi ini spesial, sangat spesial betul ya. Kita mendatangkan bintang tamu, beliau merupakan salah satu pimpinan fakultas yang ada di Universitas Riau, yaitu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat pagi Tuan Dr. Syamsuduha MSc. Selamat pagi. Sehat Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tentunya kita akan membahas ya tentang FMIPA-nya, kemudian bagaimana kepemimpinan Tuan dari di Fakultas MIPA-nya. Tapi nak menyampaikan sedikit daripada CV, boleh Tuan ya. Beliau lahir di Bantar. Jadi Bantar ini Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Itu dia ya. Kemudian lahir pada tanggal 12 Mei 1963. Dan untuk riwayat pendidikan ya di SD ini SD Negeri Sempian. Kedabu Rapat. Ini kat mana nih, Tuan? Itu kalau sekarang tuh di Kecamatan Rangsang Pesisir. Oh, Kecamatan Rangsang Pesisir, masih di Meranti ya. Kemudian SMP di SMP PGRI Selat Panjang, SMA Negeri 408 Selat Panjang. Kemudian untuk riwayat pendidikan perguruan tinggi ini S1 pada tahun 1987, alumni dari Universitas Riau. Ya. Ini dengan jurusan atau bidang studi matematika, kemudian tahun 94 melanjutkan S2 ini di Pittsburgh State University USA. Matematika juga. Kemudian tahun 2002 melanjutkan program doktor ya S3 di University of Manchester Institute Science and Technology ya United Kingdom. Ini matematika juga. Untuk organisasi atau juga jabatan beliau pernah menjadi ketua jurusan matematika, kemudian juga wakil dekan bidang umum dan keuangan di FMIPA, kemudian ketua BKS PTN Barat bidang MIPA, kemudian Gubernur Indo-MS. Indonesia Mathematics Society. Oke, wilayah Sumbakteng. Sumatera bagian tengah. Bagian tengah. Kemudian 2018 beliau diamanahkan menjadi dekan FMIPA ya untuk periode pertama 2018 hingga 2022. Kemudian diamanahkan kembali. Saat ini menjadi dekan FMIPA periode 2022 sampai 2026. Insya-Allah. Semoga sehat-sehat Tuan ya. Amin. Iya. Mungkin yang nak kita tanyakan seperti biasa sebagai dekan, itu tugas pokok dan fungsi seperti apa Tuan? Ya, sebagai dekan itu sebetulnya kalau simpelnya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke. Ya, itu. Jadi semua hal yang bersangkut ke situ yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian dan masyarakat itu menjadi tupoksi dari dekan itu. Oke. Ya, kalau kita uraikan dilihat menurut statuta kan panjang itu. Panjang. Ya, atau dari SOTK Undi juga cukup banyak itu. Bisa kita lihat di situ itu. Jadi penelitian, pengabdian ya, pengajaran ya, pembelajaran. Oke. Strategi yang Tuan laksanakan ini kan sudah masuk periode kedua ya. Ya, tentu visi dan misi ini harus terwujud dalam kepemimpinan Tuan Syamsuduha. Ini strategi yang dilaksanakan seperti apa Tuan agar terwujud? Kalau kita merujuk ke visi misi MIPA secara umum, itu kan menjadi unggul ya, sederhananya unggul di bidang basic science di tahun 2035. Oke. Di wilayah Asia Tenggara. Artinya memang setiap program yang kita lakukan itu kan menuju ke situ.
untuk dikenal di Asia Tenggara kan artinya kita harus membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Asia Tenggara. Yang dekatnya ke Malaysia. Oke. Ya, maka di Malaysia itu kita banyak ya mengadakan kerjasama, mendatangkan mahasiswa juga, dosen kuliah juga. Seperti misalnya yang terakhir kemarin itu dengan UKM, itu mereka datang ada 11 orang mungkin ya. Ya. Itu kerjasama di bidang pendidikan. Mereka menawarkan program PhD 2 tahun. Oke. Tapi kalau terjadi kolaborasi di supervisornya. Jadi satu supervisor dari Malaysia, satu supervisor dari kita. Nah itu sudah disepakati. Cuma sekarang ini kan belum berjalan ya. Tapi kalau yang lain, misalnya mahasiswa kita menggunakan lab mereka itu sudah dilaksanakan. Seperti di UiTM itu tahun lalu itu mereka berkunjung, mahasiswanya ada sekitar 15 orang, dosennya ada berapa 10 orang mungkin. Di MIPA itu mengadakan kegiatan bersama selama 2 pekan. 2 pekan ya. Nah tahun ini mereka ngundang kita nih. Ngundang lagi. Ngundang kita minta mahasiswa kita hadir 4 orang. Untuk mereka mengadakan semacam statistik camp. Oke. Macam mana bentuk statistik camp tu? Ya itu program mereka ya. Saya tak tahu juga detail. Ya, tapi yang jelas itu kegiatan yang tentu muatannya dalam statistik. Nah itu biaya mereka tanggung. Oh semua ditanggung ya. Kecuali tiket. Oh iyalah. Ya, tiket kita Pak. Itu misalnya. Yeah. Nah kemudian kan itu dikenal kalau ke se-nasional itu memang itu mungkin banyak lah program simpel ya, misalnya ikut seminar, termasuk yang BKS itu. Iya. BKS itu saya kan 2 periode di situ. Sebelumnya kan wakil, waktu jadi ketua. Mungkin BKS wilayah barat itu ada kumpulan perguruan tinggi negeri di wilayah barat. Barat di situ bukan masuk Indonesia bagian barat, tapi barat itu artinya Sumatera, Kalimantan, kemudian sedikit bagian di Jawa bagian barat. Iya. Seperti UI masuk, IPB masuk, kemudian UIN ya, UIN Jakarta termasuk. Ada berapa perguruan tinggi lah. Tapi kalau Sumatera semua perguruan tinggi itu. Nah itu, dan ini alhamdulillah berjalan cukup lancar. Yeah. Dan kita cukup dikenal lah di situ. Di sisi lain, di sisi kawan-kawan ini kita kan juga perlu mempublikasi kawan-kawan ini. Betul. Artinya kita ingin kawan-kawan kita ini dilihat orang itu. Ini orang pintar ini gitu. Artinya orang pintar itu tidak hanya di wilayah ya 10 yang besar itu, tapi juga dia. Jadi makanya saya itu sangat menyarankan kawan-kawan dosen MIPA itu untuk terlibat langsung dalam organisasi profesi, tapi bukan sebagai anggota, tapi sebagai ikut terlibat dalam kepanitiaan. Dan dulu itu kita kasih uang perjalanan, kita kasih lah untuk memudahkan itu. Biar semangat semuanya ya. Biar kita dikenal. Karena kalau kita dikenal itu urusannya payah nanti kan. Akreditasi, nah itu kan kalau udah kenal kan banyak banyak masukan-masukan yang bisa kita buat. Keterlibatan kita dalam MIPANET juga cukup aktif. Nah, itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkenalkan diri kita secara umum lah. Karena MIPANET itu juga dia berkolaborasi dengan MIPANET ini lain ya. MIPANET ini MIPAS Indonesia. Oke. Persatuan konsorsium ya, MIPAS Indonesia. Lebih luas lagi. Dan itu semua perguruan tinggi mau di negeri atau swasta. Ada sekitar 75 perguruan tinggi itu. Dan itu juga berkolaborasi dengan di Malaysia itu ada persatuan kayak MIPA-nya Malaysia lah. Ada kumpulan dia. Ada semua itu. Dan kita ada setiap 5 tahun itu yang se-Asia Tenggara. Nah itulah salah satu mungkin cara kita untuk mengejar yang di visi misi tadi itu. Bahwa kita dikenal unggul di wilayah Asia Tenggara itu. Dan untuk yang selama saya menjabat itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang bisa jadi catatan bagus sekali ya. Untuk saya lah. Apa saja Tuan? Misal di mahasiswa itu kita coba kita membolehkan mahasiswa itu tidak memakai tidak ada seminar proposal. Tidak ada seminar proposal. Nah, ada boleh. Boleh ya. Kalau harus seminar boleh juga, tapi boleh tidak dengan catatan misalnya kalau topik itu dikasih oleh seorang pakarnya.
Jadi kalau pakarnya yang sudah profesor misalnya sudah dikenal, dia ngasih topik, masa kita ragu? Kan masa kita uji juga? Iya. Jadi cukup itu. Atau juga itu memang bagian penelitian dosen. Oh, bisa. Artinya salah satu birokrasi nah kita lewat itu misalnya. Kemudian pembimbing cukup 1. Oh, cukup 1. Kalau dulu saya 2, Tuan. Nah 2 itu yang pengalaman kita ya. Iya. Itu selalu diopor. Iya. Kata 1, 2 dulu. Nah, kata 2, dah 1 dah gitu. Ya, kadang jadi, ada tak seia tak sekata. Itu yang kita hindari. Itu yang buat lama jadinya. Dan itu tidak ada yang mau bertanggung jawab. Gitu. Nah sekarang 1 ya. Dan penguji cukup 3. 1 pembimbing 2 penguji. Oh gitu. Jadi apa namanya itu penjadwalan itu lebih mudah daripada 5 dosen kan. Si A bisa, si B tak bisa, si C tak bisa. Gitu. Jadi ya itu dan itu dampaknya cukup bagus. Cukup bagus. Nah, dulu di matematik itu susah yang selesai 7 semester. Jadi itu selesai 7 semester. Nah itu salah satu. Kemudian kegiatan kemahasiswaan memang kita galakkan sekali ya. Maka alhamdulillah tahun kemarin kita kan terbaik itu. MIPA ya. Internasional terbaik, nasional juga terbaik. Memang itu kita kasih ke seluas-luasnya ke mahasiswa. Walaupun dana kami ke mahasiswa itu tidak banyak. Tapi alhamdulillah ke kreatif dosen kami cukup tinggi lah untuk mengadakan motivasi ke mahasiswa itu untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu. Itu juga bagian dari supaya kita dikenal di Asia Tenggara itu. Gitu. Masuk ajang promosi juga. Gitu. Nah itu kira-kira. Oke, luar biasa. Jadi kerjasama internasional ini kalau FMIPA Unri udah tak diragukan lagi. Ya sudah banyak kolaborasi, silaturahmi, kemudian pertukaran pelajar kan gitu ya. Luar biasa. Nah, kita sempat membaca berita nih Tuan, tahun 2023 pojok statistik di FMIPA Unri ini terbaik 2. Ini mungkin boleh ceritakan nih Tuan macam mana? Ya itu sebetulnya hasil dari kerjasama kita dengan BPS. Ya, satu bentuk produknya lah gitu ya. Jadi BPS itu memang dia memilih mana perguruan tinggi yang mau ditaruh pojok statistik. Nah, kita sediakan ruangan. Mereka yang merehab ruangan itu. Itu di mana posisinya tuh Tuan? Di MIPA, di ruang kuliah itu. Kan ruang kuliah. Berlantai 3 itu ya. Lantai 3 ada situ. Dan itu memang setiap pekan itu ada petugas BPS yang datang. Jadi ada petugas BPS, ada mahasiswa kita juga yang situ yang setiap hari di situ. Nah di situ mungkin mahasiswa mendapat pengalaman cukup banyak. Dan semua kegiatan yang itu kita record. Makanya dulu kita jadi terbaik 2 itu. Bila terbaik 2. Dan itu memang menjadi salah satu kebanggaan BPS tuh. Kita itu. Dan kepala BPS itu sangat antusias betul. Sehingga kegiatan kami itu kalau kami membuat kegiatan daerah, dia ikut tuh numpang. Saya ikut ikut deh sama kami gitu. Jadi memang sangat sangat antusias sekali itu. Konsep kerjanya macam mana tuh Tuan di pojok statistik? Pojok statistik itu sebetulnya melayani orang-orang yang perlu pertama berhubungan dengan statistik, yang kedua dengan data mungkin. Karena kita ada komitmen di situ bahwa mereka akan memberi data dengan free nggak salah itu ya di situ. Bisa juga konsultasi statistik situ. Jadi bagi peneliti-peneliti yang mungkin yang banyak menggunakan statistik, yang perlu konsultasi itu bisa. Nah, itu yang 2023. 2024 Tuan? Itu terlewat. Terlewat ya? Terlewat informasi ke atau macam mana? Nah, kita kan punya ambisi situ. Iya, betul. Ambisi pertama kita yang mau mengawinkan antara program MBKM dengan itu. Jadi kita kerjasama dengan BPS memanfaatkan program Unri yang KKN 10 SKS itu. Nah akhirnya kita kerahkan semua mahasiswa itu 500 orang mahasiswa MIPA itu turun ke daerah. Ada 50 desa. Di daerah mana aja tuh? Siak itu 23 desa, Meranti 15 desa, 12 desa di Bengkalis. Gitu. Programnya itu salah satu itu membantu BPS dalam membuat data, melengkapi data. Gitu. Kemudian produk terakhir di mahasiswa itu ada infografis, ada videografis.
Oke, ada infografisnya. Ada infografis dan itu ditaruh di websitenya desa itu. Sehingga desa itu misalnya kalau mau lihat apapun udah bisa di situ. Memang program itu udah jalan cukup bagus. Cuma 1 periode kan belum cukup. Ya. Ya, tentu harus berlanjut. Itu karena pendataan itu kan cukup banyak dia. Dan orang-orang BPS itu cukup terbantu. Dan mereka turun itu ikut memonitor kegiatan setiap desa. Dan itu juga menjadi kebanggaan bagi para BPS. Seandainya itu masuk itu kita juara 1 nih Pak. Kalau ada insya Allah mungkin kalau masuk dalam penilaian tahun ini Iya. Jadi 2024 terlewat nih. Katanya terlewat tapi akan diusahakan. Karena KKN kita kemarin agak melewati tanggal itu penentuan penilaian itu. 2025 bagaimana Tuan? Nah 2025 ini kan KKN kita kan tak banyak. Karena terjadi perubahan aturan UNRI yang 100 SKS. Nah anak-anak yang 80 SKS kan udah habis. Yang 100 SKS itu tak banyak. Kan 2005-nya agak ini mungkin 2026 nanti kita akan ulang lagi. Iya. Dan itu apresiasi dari pemerintah daerah cukup tinggi. Karena terbantu. Sangat terbantu. Camatnya senang sekali itu. Iya. Malah pemilihan itu mereka minta cuma kita tak cukup orang di situ. Tak cukup orang. Mudah-mudahan 2026 lebih luas lagi, jumlah mahasiswa lebih banyak lagi mungkin untuk diturunkan. Bisa kalau kita ikut melibatkan fakultas lain. Oke, bersinergi ya. Sinergi. Oke. Menarik ya, kita doakan mudah-mudahan pojok statistik FMIPA kita bisa melenggang lagi, mendapat terbaik 1 lagi mudah-mudahan ya. Baik, ini dengar informasi ya, Tuan Syamsuddhuha ini sedang proses daripada guru besar. Ini guru besar ini kan gelar tertinggi di akademik yaitu profesor. Mungkin boleh ceritakan sedikit Tuan. Iya, saya ini kan termasuk lambat lah ya dibanding dengan dengan kawan-kawan lain. Memang di matematik secara umum memang agak lebih tidak semudah tempat lain mungkin ya. Iya. Nah saya mau masukkan itu sekitar setelah bulan puasa, setelah Lebaran. Setelah Lebaran tahun ini ya Tuan ya. Oke. Dan ya masuk mereka kan berangkat haji itu. Berangkat haji. Nah, Alhamdulillah ini mungkin doa orang banyak kali ya. Amin. Itu doa banyak. Jadi sekali proses selesai Alhamdulillah. Itu saya dapat berita itu pas lagi wukuf di Arafah. Wukuf. Insyaallah. Wukuf pagi itu saya bangun buka WA ternyata ada heboh gitu. Alhamdulillah memang. Iya. Bang, alhamdulillah mungkin di tempat yang baik kali ya, di tempat yang baik dan doa orang cukup banyak. Apalagi kawan-kawan haji itu kan waktu haji itu saya kan tak memperkenalkan diri siapa saya gitu ya. Artinya kita jadi orang biasa. Tapi ada kawan yang kenal. Disitulah mulai heboh. Disitulah sibuk ya ngasih tahu ya. Doa itu padahal. Karena saya ikut terlibat sebagai ketua juga pelaksana di situ. Jadi ikut melayani jemaah-jemaah lain itu. Jadi perasaan bercampur aduk nih ya, haru, bahagia ya, semuanya orang mendoakan. Dan perjalanan seorang Dr. Syamsuddhuha MSc ini kan tentu perjalanan hidup begitu panjang. Mungkin kita mau tahu juga Tuan Duha nih ya, waktu masa kecilnya orangnya macam mana nih, hobi dia macam mana ya, apakah menyangka sampai di titik ini kan gitu, tentu prosesnya kan luar biasa. Mungkin salah satu kekurangan kali ya, yang mungkin perlu catatan itu karena kita ini orang kampung tak punya cita-cita. Jadi kalau tak punya cita-cita ini kan seperti orang tak punya arah. Saya itu SD memang disebut Sempian ya, Sempian itu daerah yang dulu akses ke keluar tuh tidak ada kecuali laut. Kami harus mutar Pulau Ransang tu baru sampai Selat Panjang. Mutar lewat Selat Malaka kan, Pulau Tuklim baru sampai Selat Panjang. Jadi memang akses itu ada. Sehingga ada SD itu, SD kami itu ya mungkin kalau bawa Laskar Pelangi lebih baik dari itulah sedikit lah. Gitu pula. Ketaklah seburuk Laskar Pelangi kan, tapi lebih baik sedikit lah. Itu memang daerah yang pendidikannya waktu itu kurang berkembang gitu. Nah alhamdulillah saya tamat di situ. Daerah itu kan daerah kelapa. Kelapa, banyak kelapa.
Nah, saya merantau ke Selat Panjang itu di hari yang sudah penutupan pendaftaran SMP. Karena terlambat kali ya. Iya. Terlambat, jadi masuk PGRI itu. PGRI ya. Maka di PGRI. Kemudian setelah PGRI saya masuk SMA 408. Sekarang itu namanya SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Dulu 408. Waktu itu. Nah, tamat dari situ saya masuk ke Unri. Nah, di SMA itu saya tinggal di Bantar itu. Terus sekolah setiap hari naik nyebrang laut itu. Nyebrang laut dari rumah ke tepi laut itu sekitar 1 jam. Nyebrang sekitar 1 jam lagi. Ke sekolah 1 jam lagi. Itu kalau 3 jam. 3 jam itu kalau air pasang. Kalau pasang kita ikut arus. Nah, kalau air surut kita melawan arus. Iya. Nah, kalau melawan arus itu lebih lama dikit. Lama lagi. Maka saya tuh dikenal, semua itu terkenal saya tuh. Terkenal karena sering terlambat. Karena perjalanan cukup panjang ya. Waktu itu kan dihukum. Hukumnya tegak di tiang bendera. Iya, kalau terlambat ya. 2 jam pelajaran lah. Jadi saya tuh dalam 1 bulan itu 2 pekan kena tegak, 2 pekan enggak. Oh gitu. Karena 2 pekan surut, 2 pekan pasang kan. Gitu. Iya. Itu dia. Perjuangan ya. Luar biasa. Akhirnya alhamdulillah masuk Unri. Masuk Unri itu pun pas di pendaftaran terakhir, hari terakhir mau penutupan. Karena waktu itu orang tua kan belum punya keyakinan untuk sekolah. Gitu. Alhamdulillah mungkin rezeki ya. Iya. Nah berangkat. Nah disitulah saya mulai masuk ke Unri ini di FMIPA, matematik. Dan ya mungkin prestasinya lumayan, sama dekan dia ditawar jadi dosen. Nah masalah berikutnya itu dulu di Indonesia ini belum ada S2 matematik itu, yang ada cuma di ITB. Di ITB ya. Satunya, sehingga dekan kami itu almarhum Pak Mutaraman itu udah awak sekolah ke luar negeri aja lah. Usah sekolah sini payah aja deh. Payah. Akhirnya itu kita berjuang ikut proyek proyek Do Project. Ya. Nah ikut proyek itu kita berangkat. Setelah saya berangkat ke Amerika tuh. 94 ya. 94 kemudian pulang. Nah Undi waktu itu ikut yang pertama itu Heads Project. Nah pulang itu Undi dapat tawaran Do Project. Nah Do Project itu pertama kali dilakukan program yang dilakukan langsung oleh perguruan tinggi itu. Di handle secara langsung ya, tidak menggunakan pihak ketiga. Nah Undi menang waktu itu. Kita menang ada berapa fakultas lah ya. Nah MIPA itu semua jurusan dapat. Tambah ekonomi, saya lupa itu lagi. Ada 20 perguruan tinggi yang menang itu. Jadi Do Project ini khusus perguruan tinggi yang kelas bawah lah gitu. Arti yang 10 besar itu tak boleh ikut. Hanya kita yang di Sumatera dan sama yang di Kalimantan. Nah saya termasuk tim pembuat proposal itu. Alhamdulillah berangkat kami semuanya ke Inggris ya. Nah perpanjangan dari Do Project itulah lahirnya BKS Barat itu. PTN BKS Barat. Kelanjutan dari program itu. Sampai sekarang ini. Nah di sana saya bawa istri. Jadi berangkat 3 orang, pulang 5 orang. Oh iya. Pulang 5 orang. Iya, berangkat 3 orang, 5 orang. Alhamdulillah. Ya, pasti lahir di sana lah ya. Ananda Adinda semua itu ya. Oke ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Namun tentu dalam hidup ini kita punya panutan Pak. Panutan dalam hidup. Sehingga kita sampai saat ini terus bersemangat untuk melakukan pekerjaan yang lagi diemban. Siapa panutan dalam hidup Bapak Pak? Paling tidak itu ada 3 orang lah ya dalam hidup. Yang pertama itu kepala sekolah SD saya itu. Kepala sekolah SD. Masih ada Pak? Udah meninggal. Udah meninggal. Siapa namanya Pak? Usman Gebut. Nah beliau itu memang, karena di sekolah kami itu cuma dia satu-satunya guru PNS. Guru honor mungkin 2 orang lah. Iya. Jadi dia itu termasuk guru yang suka sekali menggali potensi siswa. Dan dia berjuang keras itu. Bagaimana siswa yang digali potensi itu untuk bisa maju. Iya. Nah, saya sekolah SMP itu kan perjuangan dia. Bisa sama sekolah SMP itu. Karena kan dari kampung itu jauh.
Iya, iya. Nah, dialah yang membawa saya itu ke itu. Artinya beliau itu termasuk orang yang sangat memberi inspirasi ke saya itu. Dan dia sering ini kalau saya kebetulan SMP itu tinggal rumah dia. Oke. Pas rumah dia pindah ke Selat Panjang, saya ngekos ke situ. Dan dia itu sering diskusi matematik dengan saya itu setiap malam itu. Jadi emang seorang guru lah. Iya, Sosok guru yang betul-betul ini lah, yang betul-betul menggali potensi itu. Iya. Nah yang kedua Pak Muhtar Rahman itu, dekan FMIPA itu. Mereka dia sangat ambisius sekali bagaimana lulusan UNRI itu bisa bersaing keluar. Dia yakin dan percaya. Yakin percaya itu. Bisa, kalian bisa lah, bisa itu. Kita tak bodoh itu. Nah itu sering semangati kami semua itu. Dan kami pulang sekitar 5 orang waktu itu pulang yang S2 ya. Sampai ke pulang S3 itu 5 orang itu menjadi kebanggaan dia. Artinya orang yang dia didik itu mampu bersaing di luar itu. Nah kemudian yang ketiga itu salah satu dosen saya waktu S2. Nama dia Mike Grade dia pernah kerja di NASA. Dia jadi dosen. Itu menurut saya guru yang betul-betul guru, saya lihat dia itulah dia. Macam mana sosok beliau tuh Pak? Dia itu sangat melayani mahasiswa, dan selalu berpikir positif. Di mata dia itu tak ada mahasiswa yang bodoh. Nah saya kan termasuk orang yang sering ketemu dia itu. Dia manggil saya itu Sam. Oke, Sam. Hai Sam. Nah dia itu sebagian kita lah. Kalau misalnya ada mahasiswa matematik misalnya, dia menanyakan sesuatu mata pelajaran yang itu mungkin anak SMP lah. Mungkin sebagian dosen tak mau jawab. Kamu ininya nggak bisa. Masa baca SMP nggak bisa gitu kan? Dia enggak, dilayani itu. Saya tanya ke dia, kenapa kamu layani? Itu kan mata anak SMP aja bisa jawab itu. Aku guru. This why I'm here. Kalau saya tak bisa jawab, siapa lagi dia jawab? Cobalah kamu lihat. Ini banyak dosen di sini. Kenapa aku yang dipilih? Dia bertanya. Karena dia punya hope ke saya kan. Artinya apa? Dia percaya saya akan melayani itu. Nah kalau saya tak melayani itu berarti dia kecewa itu. Itulah guru. Tempat murid bertanya. Nah saya cukup dalam sampai sekarang itu. Makanya saya termasuk itu. Makanya bagi saya itu mahasiswa itu punya hak penuh terhadap dosen. Apalagi kalau dia pembimbing akademis. Itu dia punya apapun keluhan dia, itu harus didengar oleh dosen itu. Harusnya begitu. Harus begitu. Karena dia kan dikasih 2 SKS itu. Artinya negara akan memberi dia apresiasi 2 SKS. Pembimbing akademisnya lah yang akan melayani semua masalah dia sehingga dia selesai. Bukannya sekedar nanda tangan SKRS. Nah itu. Termasuk masalah-masalah pribadi dia yang berhubungan dengan akademis dia. Dan saya mengalami itu. Banyak tuh mahasiswa saya yang punya masalah pribadi. Saya ceritakan aja lah. Selama itu mengganggu akademis kamu ceritakan. Saya bantu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi 3 orang tuh saya cukup menginspirasi lah saya itu sebagai seorang guru ya. Dulu saya kan tak membakat jadi guru nih. Iya, karena memang guru itu kan tempat bertanya ya Pak ya. Ya kalau guru tak menjawab, dengan siapa lagi dia nak bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya itu? Betul. Luar biasa. Mungkin untuk mahasiswa nih Pak. Untuk mahasiswa khususnya di FMIPA, umumnya di UNRI ya, gitu ya Pak ya. Bagaimana kita nak menumbuhkan potensi dia Pak? Karena mahasiswa ini dia malu-malu Pak. Dia merasa dia tak mampu, mungkin dia merasa introvert, bahasa Kenen sekarang Pak ya. Itu macam mana menumbuhkan supaya mereka ini percaya diri dengan kemampuan dia Pak? Kalau saya, ini pengalaman pribadi mengajar ya. Iya. Nah, memang saya di mata saya itu mahasiswa itu pintar. Kalau dia tak pintar tak lulus di perguruan tinggi. Iya. Ya tak lulus di tes. Gitu kan, kalau dia tak pintar kan, gak mungkin dia lulus tes. Ada orang tuh memang pintarnya itu apanya betul, dia mampu menampakkan kebolehan itu belakang hari. Gitu. Ada yang memang cepat. Gitu. Nah makanya di saya itu kalau kuliah, kalian
Kalau saya kan ngajar matematik ya. Saya bilang, sering saya katakan gini, 10 pertemuan pertama ini, itu siapapun ke depan saya kasih nilai 100. Mau dia salah, mau dia benar. Ya. Pokoknya ke depan, jawab 100. Kemudian kalau saya tanya, jawab lah. Kan gak apa-apa kalau salah. Kalau salah kan gak dihukum. Nah, saya kasih motivasi, orang yang ke depan ini orang baik. Orang yang menyelesaikan masalah ke depan itu orang baik. Kalau yang dikejar itu salah, berarti dia ngasih tahu jangan kayak begini, ini salah nih. Orang baik kan, orang yang mengasih tahu bahwa itu nggak benar kan orang baik. Kalau benar berarti ngasih tahu, inilah salah satu contoh yang benar. Yang tak baik itu orang diam, mau salah mau benar, mau peduli amat lah sama orang kan. Yang penting aku benar. Nah orang diam ini nggak baik sebelah. Jawablah bilang kita, jawab paling salah. Ada yang lebih parah dari salah, nggak ada kan? Iya. Ya jawab aja lah. Kalau kita jawab, paling salah. Justru salah itu yang mau kita perbaiki. Jadi saya sering mengumpamakan begini. Kita tuh kalau mulai kuliah tuh kayak orang punya 1000 kesalahan lah. Andai kala kita punya 1000 kesalahan. Nah selama kuliah tuh kesalahan itu harus kita buang. Hari ini buang 10, besok buang 10, besok buang 10. Insya Allah menjelang ujian akhir, tidak ada kesalahan. Kita itu bilang itu. Tapi kalau kesalahan itu disimpan, besok beranak dia. Jadi 1000, jadi 1010, 1100. Akhirnya pas ujian ya total salah itu. Makanya proses dialog di ruang kuliah itu adalah proses dalam rangka membuang kesalahan itu. Atau masalahnya memperbaiki kesalahan. Karena kita nggak tahu kan yang kita buat ini salah atau tidak. Salah atau tidak. Nah, itu. Makanya jangan takut jadi orang salah. Jawab aja bilang paling salah. Akhirnya Pak? Ada yang termotivasi, ada yang itu. Dan kemudian saya sering bergurau. Di Lokan ini ada tiga level. Yang depan ini orang percaya diri. Yang percaya diri kan sudah di depan. Yang belakang ini orang yang rendah hati. Oh rendah hati. Yang di tengah itu ya di antara itulah. Jadi tidak ada yang jelek dalam diri itu. Yang belakang rendah hati, kenapa dia nggak perlu show off itu. Tapi juga dia bukan berarti dia tidak mampu dan tidak punya potensi. Nah itu yang kalau secara ini lah, secara kuliah ya. Dan memang kuliah di MIPA ini kan orang menganggap itu berat. Karena itu basic science. Ada situ murni ya Pak ya. Matematik di situ, fisika di situ, kimia, biologi kan. Itu kan mata-mata kuliah yang tidak populer di mata siswa. Gitu. Hanya orang yang tertentu aja yang populer. Nah itu mungkin bisa disebabkan oleh penampilan dari guru. Kalau istilah kawan saya dulu, kalau ada gurunya wajah perang, macam mana kita nak kuliah? Iya full. Gitu. Nah itu keren kita jangan pakai wajah perang, pakailah wajah perdamaian itu, supaya mahasiswa juga merasa nyaman itu. Iya, tak degap-degup dia Pak ya. Nah, kalau tidak kan takut nih. Kalau dulu kan terkenal tuh guru matematik, guru fisika itu kan killer ya Pak. Susah senyum. Memang ya, susah senyum. Nah kita hidupkan suasana itu di kelas. Rata-rata kawan-kawan itu udah. Kita kan punya juk matematik, juk kimia segala macam itu bisa dibawa. Ada joknya ya. Ada. Jadi itu bagian dari itulah itu. Dan apalagi dosen-dosen kita yang banyak yang kreatif. Membawa mahasiswa di kegiatan-kegiatan yang bisa membangun motivasi dia itu. Tapi kita juga tidak menyangkal mahasiswa yang tidak mampu sama sekali kan. Nah itu biasa disebabkan mungkin MIPA itu bukan pilihan dia. Bukan pilihan utama dia. Di MIPA itu biasanya bisa jadi kayak pilihan sementara. Misalnya dia kalau tahun ini nggak lulus akan MIPA lah. Karena dia tahun depan dia mau tes lagi. Mungkin di kedokteran atau tempat lain. Nah, selama setahun di MIPA itu mereka belajar situ. Nah itu kalau di MIPA seperti itu. Oke. Ini tadi tentang mahasiswanya Pak. Bapak insya Allah tahun depan 31 Januari ya Pak ya. 31 Januari akan melepaskan masa jabatan sebagai dekan Pak. Selama 2 periode nih Pak, apa yang Bapak rasakan dinamika atau suasana bersama Tendik? Ibaratnya dengan staf-staf nih Pak ya, tenaga kependidikan ini gimana Pak? Mungkin boleh ceritakan. Saya dengan Tendik cukup akrab. Kalau ada semacam kompetisi itu pertandingan olahraga ya, saya ikut main sebelah Tendik gitu. Voli saya gabung, main pingpong saya gabung.
Nah malah sekarang ini kami punya 2 program, punya program Unri Sehat, MIPA Sehat lah gitu. Itu kan salah satu program dari Bu Rektor kan, Unri Sehat. Nah simpel aja, kita buat jalan santai. Yang kami lakukan tuh Selasa sore dengan Jumat sore. Nah itu kita bersama Tendik itu, Tendik, dosen baru. Nah itulah kesempatan kita untuk saling berinteraksi yang bebas dari sekat-sekat. Ya. Apakah sekat kepangkatan atau sekat apa kan bebas. Jadi itu salah satu yang berbaur ya Pak. Berbaur gitu. Oke. Dengan selama hampir 2 periode ini Pak ya. Hampir 2 periode ini apa yang Bapak rasakan dalam kepemimpinan Bapak nih bersama Tendik, bersama dosen, bersama siswa, apa yang Bapak mau sampaikan nih Pak kira-kira? Kekurangan pasti banyak ya, pasti banyak. Tapi satu hal yang ingin kita bangun itu kebersamaan. Bahwa kita ini kan satu rumah. Kalau umur panjang kan sampai pensiun di situ. Arti kebersama rasa memiliki itu memang harus kita bangun. Dan itu salah terbangun. Nah, jadi kalau kita serumah saling tak tegur sapa kan rasanya kan kayaknya tempat kerja itu kan tidak menikmati ya. Nah, jadi itu yang sering kita ajak kawan-kawan itu memang ini rumah kita. Kalau tak kita yang menjaga siapa lagi. Gitu. Dan di antara kita tuh memang jabatan itu kan cuma sementara. Kalau hari ini jadikan besok bisa jadi dosen biasa kan. Nggak ada hal yang istimewa situ. Cuma ada giliran waktu aja. Saya menjabat, saya enggak itu. Tapi kita tuh sama-sama ya kalau umumnya abdi negara lah gitu. Nah itu yang menurut saya cukup terbangun. Oke, Pak. Mungkin terakhir Pak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada nanti dekan yang terpilih nih Pak? Kan nanti ya Pak ya. Insya Allah di tahun 2026 nih Pak. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada dekan yang baru nanti Pak? Ya mungkin apa yang pernah baik saya lakukan mungkin bisa dilanjutkan. Yang kurang-kurang tuh mungkin ya diperbaiki. Yang tak baik itu mungkin kalau perlu dibuang lah ya. Saya kan setiap orang kan bisa menilai itu ya. Yang kedua memang kebersamaan itu tetap harus dijaga. Harus dijaga itu. Kebersamaan itu artinya rasa persaudaraan kita di kampus itu memang harus kita ini. Dan MIPA ini memang fakultas yang kosnya besar, tapi income-nya sedikit. Ya di Unri ini termasuk, kalau Unri dibagi 3 lah, dia termasuk 3 ke bawah itu. Tapi biaya perkuliahan itu tinggi. Kita punya lab yang itu membutuh dana yang besar. Lab itu kalau rusak sedikit itu perbaikannya tidak sedikit. Iya, nah itu. Rusak sedikit perbaiki ini Pak ya. Iya. Dan alat lab itu kan mahal. Mahal tuh. Kalau kita lihat di lab integritas baru ini kan ada yang miliaran harganya. Dan itu maintenance-nya berat. Belum lagi kita harus menyediakan bahan-bahan untuk itu. Nah, jadi dengan keterbatasan itu memang harus pandai-pandai lah mengatur keuangan ya. Nah di BIPA ini kan rata-rata yang kuliah situ itu kan menengah ke bawah. Sehingga UKT kita tuh tak banyak yang tinggi. Tinggi itu sekitar, kalau yang di bawah 3 ke bawah itu hampir 25% itu lebih kali. Jadi income kita itu kan tidak besar, sedang kebutuhan itu besar. Gitu. Nah mungkin ini selama ini bisa terpenuhi karena memang dari fakultas lain mungkin. Karena subsidi itu yang kita rasakan. Kalau dari kita sendiri mungkin susah. Alhamdulillah sekarang kita ada lab baru ya. Itu sangat membantu. Sangat terbantu ya. Terbantu itu ke depan itu. Oke, cukup Pak. Cukup. Terima kasih banyak Tuan Syamsuduha sudah berbagi cerita, bersembang-sembang dengan kita semua ya. Dan pastinya mahasiswa khususnya dari FMIPA ya, ini bincang-bincang kita dengan dekan FMIPA ya. Terima kasih banyak Bapak
meskipun kita duduk bersama tidak terlalu lama ya Pak ya, tapi saya merasakan aura positif Bapak, kebersamaan, kehangatan, empati Bapak itu kayak ngerasa Pak gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jahiliyah Bapak. 2 periode ini tidak mudah pastinya ya Pak ya. Lika-liku pasti begitu panjang, tapi Bapak beserta tim dan seluruh keluarga besar Civitas FMIPA ini mampu bersama-sama mempromosikan FMIPA ini lebih dikenal lagi, karena ini sudah terbukti semuanya Pak ya. Oke, sehat selalu Tuan Syamsuduha ya, mudah-mudahan lain masih kita dapat bersua kembali. Kita tutup boleh dengan slogan kita tadi boleh ya. Terima kasih banyak, jangan lupa nonton Sebai ya, Sembang Bersama Universitas Riau, episode bersama Dekan FMIPA Dr. Syamsuduha MSc ya, bisa nonton di Unri TV ya, di YouTube Unri TV, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga nantikan episode selanjutnya ya. Tuan Syamsuduha pamit, K juga pamit, kita tutup dengan salam hormat untuk orang hebat.